Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adolfina Upik Sarubang, NIM 8584269997. Saya mahasiswa UT akan mempraktekkan pembelajaran terpadu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Yuk kita langsung simak ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Sudah belajar? Iya. Oke. Sebelum belajar, ibu absen dulu ya. Ahmad, Hadir, Bu. Anugrah, Hadir. Magdalena, Hadir. Manda, Hadir, Bu. Misya, Hadir, Bu. Muhammad Ridho, Hadir, Bu. Sandy, Hadir, Bu. Soki, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Heribertus. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Ya, pembelajaran kita kemarin ada yang ingat? Pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan pada Manusia. Oke. Hari ini tema kita adalah pertumbuhan dan perkembangan biakan pada Tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dan informasi yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menentukan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak. Kemudian ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan tahapan perkembangbiakan tumbuhan. Keempat, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasikan makna dan arti dari lambang negara yaitu burung Garuda. Kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan dua hasil bagi bilangan caca tanpa sisa dengan benar. Kemudian keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil bagi dengan angka yang lebih besar dengan cara menurun. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk lebih semangat lagi untuk belajar, saya persilakan untuk berdiri untuk menyanyi Garuda Pancasila. Ayo silakan. Kita mulai. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan dulu. Rangka kegiatan kita hari ini adalah pertama kita akan berdiskusi tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Kedua, nanti kita akan mengamati cara menentukan hasil bagi dua bilangan caca. Yang pertama dengan cara membagi dua bilangan caca tanpa sisa. Kedua dengan cara membagi secara menurun. Nah, untuk pertama kita akan berdiskusi. Ibu bagikan di lembar LKPD-nya dulu. Dikerjakan secara berkelompok ya. Hasilnya nanti ditulis di sini, hasil diskusinya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, silakan
Baca. Tulis nama kelompoknya ya. Untuk tempat jawaban tulis nama kelompok. Baca teksnya supaya nanti bisa jawab dari KTD-nya. Yang lain membaca. Nanti satu orang yang tulis jawabannya. Baca teksnya ya. Oke, selesai? Selesai? Selesai. Dari kelompok 1 sudah? Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Pertama, dari kelompok 1. Maju, Anda sebagai ketua kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami. 1. Tuliskan inti pokok paragraf 1. Jawab, tumbuhan sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. 2. Tuliskan jenis-jenis pertumbuhan dan cara berkembang biak. Jawab, pisang berkembang biak dengan cara bertunas, maka berkembang biak dengan biji. Contoh bebek berkembang biak dengan cara bertunas. Tumbuhan patu berkembang biak dengan spora. Singkong berkembang biak dengan stek. Pepaya berkembang biak dengan biji. Oke, sampai di situ untuk kelompok 1 ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 ada yang mau ditambahkan jawaban dari kelompok 1? Ada tanaman lain? Tidak ada? Oke, untuk nomor selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Tuliskan tahapan perkembangbiakan pada tanaman semangka. Biji semangka dimulai dari biji semangka menjadi kecambah dan menjadi kecambah berdaun menjadi tanaman semangka yang berdaun banyak dan berbunga dan tanaman semangka yang berbuah. Ya, oke, terima kasih. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk hasil presentasinya hari ini. Sekarang kita akan masuk dalam pembagian dengan hasil dua bilangan saja dibagi sampai tidak tersisa ya.
1. Misalnya 10 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Ini dikurangi dengan bilangan pembaginya sampai hasilnya 0. 10 dikurang 2 sama dengan berapa? 8 masih ada. Dikurangi lagi 2 berapa? 8 dikurang 2 berapa? 6. Dikurangi lagi 2 berapa? 4. Dikurangi lagi 2? 2. Dikurangi lagi 2? Sama dengan 0. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan hitung. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 5. Contoh lain. 12 dibagi 3 sama dengan 12 dikurang 3 berapa? 9 dikurang 3 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, untuk pembagian menurun, misalnya 52 dibagi 2. Kita ambil dari puluhan dulu ya. 5 dibagi 2 berapa? 2. 2 dikali 2? 4. Kita kurangi. 5 kurang 4 berapa? 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan 2. Berarti 12. 12 dibagi 2? 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita kurangi lagi. 2 kurang 2? 0. 1 kurang 1? 0. Berarti 52 dibagi 2 sama dengan 26. Contoh lainnya. 84 dibagi 2. 8 dibagi 2? 4. 4 dikali 2? 8. Kurangi. 8 kurang 8? 0. 0 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan 4. 4 dibagi 2? 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kali 2? 4. 4 kurang 4? 0. Jadi 84 dibagi 2 sama dengan 42. Sekarang ibu kasih soal ya. Soal. Untuk ini cara pertama ya. Ini cara kedua. Untuk soal cara pertama, 6 dibagi 3 sama dengan titik-titik. 2. 8 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Untuk cara yang kedua, soalnya ini ya. 1, 42 dibagi 2. Nomor 2, 60 dibagi 3. Nah, silakan kerjakan. Yang sudah selesai langsung maju ke depannya. Siapa yang bisa? Maju aja langsung. Nomor 1. Ya, silakan.
Siapa? Ayo. Ya, oke, silakan. Cepat pikirkan lagi yang nomor 1 soal kedua. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Oki. Siapa? Soal nomor 2. Siapa yang mau maju? Nomor 2. Soal nomor 2. Ayo, cepat. Ayo, Adam. Siapa yang mau lagi? Ridho lagi. Ayo. Ayo, cepat. Oke, maju. Ayo. Ayo. Ridho. Nomor 1. Oke, pikirkan. Dijawab. Kertasnya nanti dibawa aja kertasnya kalau belum tahu. Ya, 2 bagi 2 berapa? Turun ke bawah. Ya, 4. Dikurangi 0. Sisanya 2. 2. Turun 2 kan? Ya, 2 dibagi 2 berapa? 2 dibagi 2. Ya, tulis di atas. 1 dibagi 2. Ya, berarti 21. Oke, terima kasih Ridho. Siapa nomor 2? Oke. Ayo. Oke, betul. 60 dibagi 3 sama dengan 20. Tepuk tangan, silakan. Terima kasih yang sudah mau maju ke depan menjawab ya. Dan mudah-mudahan semuanya nanti bisa maju ya. Nah, siapa yang masih mau bertanya? Ada yang ditanyakan tentang pembelajaran kita? Sudah paham? Sudah. Sudah paham. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah bahwa pertumbuhan pada tumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan itu dipengaruhi oleh apa? Makanan dan jenis makanannya. Kemudian apa yang dibutuhkan, misalnya pada tumbuhan harus ada air dan zat-zat di dalam tanah yang diserap sehingga dia dapat bertumbuh dan berkembang. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan ada beberapa macam, yaitu dengan cara stek, spora, kemudian tunas, biji, dan apa lagi? Dan dengan umbi, ada yang umbi lapis dan masih banyak lagi. Kemudian tahapan contohnya tadi pada semangka, yaitu dari biji ke cambak, kemudian menjadi tanaman muda, kemudian menjadi tanaman yang agak besar, berbunga, akhirnya berbuah. Nah, di dalam kebenekaragaman ini adalah ciptaan Tuhan yang perlu disyukuri. Mensyukuri ciptaan Tuhan, mengamalkan Pancasila sila ke sila ke-1. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kemudian pembagian secara menurut dan pembagian dengan cara pengurangan bilangan cacat sampai hasilnya tak bersisa. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan boleh bermanfaat buat anak-anak sekalian. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita tutup dengan doa. Silakan Oki pimpin kita dalam doa.
Menyanyi dulu. Tangan ke samping, Samping, tangan ke atas, tangan ke depan, lalu dilipat. Silakan Sebelum berdoa. kita menutup pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat istirahat ya. Sekian dan terima kasih.